Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi ta'ala min hali ahli an-nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan. Amma ba'du, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, para jamaah sekalian, para bapak dan ibu-ibu sekalian yang senantiasa dalam rahmat dan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, kajian kita membahas tafsir Al-Quran, di mana kita mengambil dari salah satu kitab, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir. Walillahil hamd. Pekan sebelumnya kita telah selesai pada pembahasan surah yang ingat At-Tin. Masya Allah, kemarin alhamdulillah secara mujmal, secara global telah kita selesaikan bersama tafsir surah At-Tin. Maka insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan tafsir kita, yaitu pada tafsir surah di atasnya At-Tin. Sebelum Ad-Duha, Al-Insyirah. Al-Insyirah. Namun sehat semua Pak ya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat Pak? Sehat Pak deh? Alhamdulillah. Maka atas segala nikmat Allah ini, terutama nikmat sehat yang sangat mahal ini, kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang banyak kepada kita. Namun surat Al-Insyirah ini ada kaitan eratnya dengan surah yang sebelumnya, yaitu surah Ad-Duha. Ada kaitannya erat dengan surah Ad-Duha, bahkan sampai pada sebagian mufassirin, sebagian ulama mengatakan bahwasanya surah Ad-Duha dan Al-Insyirah ini satu surah. Mengapa demikian? Karena makna yang terkandung di dalamnya dari surah Ad-Duha dan Al-Insyirah ini sama, yaitu sama-sama berbicara tentang nikmat Allah Azza wa Jalla terhadap baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang membedakan antara surah Ad-Duha, dicatat Pak ya, yang membedakan antara surah Ad-Duha dan Al-Insyirah adalah ketika surah Ad-Duha membahas tentang nikmat Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan nikmat zahir, nikmat zahir yang tampak, maka surah Al-Insyirah ini berbicara tentang nikmat Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan nikmat batin, nikmat batin, terutama nikmat lapang dada. Lapang dada itu nikmat dari Allah atau bukan Pak? Nikmat.
nikmat yang sangat besar jika seorang muslim kemudian Allah lapangkan hatinya, lapangkan dadanya, mudah memaafkan sesama, mudah bahkan ketika berbuat salah untuk pertama kali meminta maaf. Maka kelapangan dada itu wajib, dan itu nikmat yang sangat besar, karena tidak semua hamba Allah diberikan kenikmatan lapang dada. Betapa banyak hari ini banyak manusia yang sempit dadanya sehingga tampak di matanya seluruh manusia itu salah. Tetangganya begini, seolah-olah tetangganya yang salah, padahal bukan hanya tetangganya yang menjadi musibah baginya, kadang kita pun menjadi musibah bagi tetangga kita. Itu tersebab karena kurang lapangnya dada, terutama para ustadz, para dai, para guru. Ini terutama para guru, para pendidik, wajib mereka memiliki sifat lapang dada. Jika seorang guru sempit dadanya, maka akan sulit menerima kebodohan yang dimiliki muridnya. Setiap guru bisa percaya diri, bangga dengan muridnya yang pintar, namun tidak setiap guru bisa berlapang dada atas kekurangan yang dimiliki muridnya. Maka ada kepala sekolah di sini, Pak, untuk yang punya jabatan penting, saya sarankan berikan parenting kepada gurunya. Wajib setiap pendidik memiliki kelapangan dada, karena ini kunci kesuksesan anak-anak murid kita. Ini berbicara tentang al-insyirah. Nikmat Allah kepada baginda Muhammad SAW berupa nikmat batin. Karena ada ikatan erat antara ad-duha dan al-insyirah, maka sebaiknya kita membacanya atau nafsirnya urut, okay? Maka pertemuan hari ini semoga Allah mudahkan kita semua. Kita akan bersama-sama membahas tafsir surah ad-duha terlebih dahulu. Setelahnya kemudian kita membahas tafsir surah al-insyirah, insyaallah ta'ala. Semoga bisa selesai dalam 2 atau 3 pertemuan. Semoga Allah mudahkan. Sebagaimana biasa, kita akan bersama-sama membaca suratnya terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan atas apa yang kita baca nanti. Sebagaimana biasa, saya membaca, kemudian para jamaah sekalian bisa mengikuti setelah apa yang saya bacakan. Yang ada mushaf di tangannya atau mungkin ada HP di dalamnya ada mushaf, bisa dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, walal akhiratu khairun laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda,
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. بارك الله فيكم على قراءته. لعل الله يزينا على قراءتنا حسن الجزاء آمين يا رب العالمين. Masya Allah. Kita akan masuk ke dalam tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wadduha. Artinya waw di sini adalah sebagaimana pembahasan pada surah kemarinnya, waw di sini adalah wawul qasami. Di dalam bahasa Arab namanya wawul qasami. Wawul qasam ini gunanya untuk sumpah, dan subjek yang digunakan untuk sumpah menunjukkan bahwasanya benda ataupun bahan yang digunakan sumpah tersebut adalah perkara yang agung, perkara yang besar. Allah bersumpah di sini wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha, demi waktu duha. Waktu duha kapan, Pak? Ada yang tahu duha dari jam berapa sampai jam berapa? Waktu duha kurang lebih ketika matahari sudah mulai meninggi sedikit setelah syuruk, kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit sampai 10 menit sebelum azan zuhur. Sekitar 10 menit sebelum azan zuhur. Ini waktu duha. Panjang, Pak, panjang. Namun ternyata, Pak, siapa yang menjaga waktu duha tersebut untuk sekedar sholat 2 rakaat, Allah berikan ganjaran yang bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita kalau nunggu iklan 1 menit 2 menit betah, Pak. Nonton YouTube 5 menit 10 menit betah, Pak. Padahal kita cuma sholat 2 rakaat. 2 rakaat berapa menit, Pak? 2 rakaat berapa menit? 1 rakaat 1 menit. Cepat, Pak, ya. Paling lama 5 menit. Ternyata Allah ganjarkan dengan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka manfaatkan waktu duha. Di sini menunjukkan bahwasanya demi waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Karena apa, Pak? Karena waktu duha waktu yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan nama-nama waktu, menunjukkan bahwasanya waktu itu di Islam bagi seorang muslim sangatlah berharga. Jika saja manusia hari ini mengatakan waktu adalah emas, waktu adalah emas, maka
Maka bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin wajib mengatakan waktu lebih berharga daripada emas dan dirham. Lebih baik daripada emas dan perak. Kenapa, Pak? Karena hakikatnya harta itu silih berganti, datang dan pergi. Adapun waktu, dia pergi dan tidak akan kembali. Waktu pergi dan tidak akan kembali. Maka waktu ini lebih berharga. Jika manusia, hamba dunia hari ini mengatakan waktu seperti emas, kita katakan sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, di mana Allah di dalam ayat-ayatnya banyak bersumpah dengan nama waktu, wadduha wal asri wal fajri dan yang lainnya. Kita katakan bahwasanya waktu lebih baik daripada harta, daripada emas dan perak. Allah bersumpah pada ayat yang keduanya, wal laili idza saja, demi waktu malam yang saja, yang sunyi nan gelap gulita. Menunjukkan keagungan mereka yang menegakkan ibadah di malam-malam yang sunyi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu ibadah yang tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan seumur hidupnya. Padahal ibadah itu sunnah. Namun Nabi tidak pernah meninggalkan seumur hidupnya, kecuali di beberapa hari terakhir sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat meninggal dunia. Ibadah apa, Pak? Salat malam. Mereka yang bisa beribadah di tengah malam, di kesendirian, di kesunyian, tidak ada satu mata pun yang menyaksikan. Insya Allah lebih terbebas dari yang namanya riya dan sum'ah, bangga dengan ibadah. Mereka yang tulus ikhlas mengerjakan salat malam, Allah berikan kepadanya pahala yang tidak ada hitungannya. Ini keutamaan malam. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama malam, wal laili idza saja, demi malam yang gelap gulita, yang sunyi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua nama ini, dengan dua waktu ini? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, wahai Muhammad, dan tidak pernah qala, benci terhadapmu. Apa maksud ayat Allah pada firman yang ketiga ini? Ini berkaitan dengan asbabun nuzul, sebab turunnya surah Ad-Duha ini. Sebelumnya surah Ad-Duha termasuk di antara surah Makkiyah. Makkiyah artinya turun sebelum hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ini disebut dengan surah Makkiyah. Ad-Duha termasuk surah Makkiyah. Sebab turun surat ini adalah karena suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhari-hari tidak turun wahyu, tidak datang kepadanya Jibril. Maka Nabi gelisah, risau. Apa gerangan salahku, jangan sampai Allah dan Jibril meninggalkanku karena dosa-dosaku. Kerisauan ini kemudian disambut bahagia dengan kafir Quraisy. Bahkan disambut bahagia dengan salah satu perempuan dari suku Quraisy yang bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil ini tantenya Nabi, istrinya Abu Lahab. Ingat Pak ya, kajian kita pada surah Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. Di akhirnya wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya Abu Lahab bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad,
ma ara syaitanuka illa qad tarakuka. Lihat perkataan penghinaannya. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak melihat syaitanmu datang lagi kepadamu. Sesungguhnya syaitanmu sudah meninggalkanmu. Ummu Jamil mengatakan Jibril alaihi salam dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam disebut dengan syaitan. Ini ucapannya Ummu Jamil. Bahkan kafir Quraisy mereka bergosip di tengah-tengah mereka mengatakan wada'ahu rabbuhu wa qalla. Tuhannya telah meninggalkan dia. Kenapa? Karena Muhammad sudah gila. Dari sebelumnya mereka mengatakan Nabi Muhammad memiliki julukan Al-Amin. Setelah datangnya wahyu, Nabi Muhammad dijuluki dengan orang gila, penyair. Kemudian apa lagi, Pak? Maka kemudian kafir Quraisy mengatakan wada'ahu wa qallahu. Sesungguhnya Tuhannya telah meninggalkan dia. Maka bertambahlah kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam sebuah riwayat, disinilah kemudian malaikat Jibril turun ke muka bumi pertama kali dalam wujud aslinya. Dalam wujud aslinya. Malaikat Jibril alaihi salam ketika datang membawa wahyu selalu berubah perawakan manusia. Di dalam banyak riwayat menyerupai salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Dihya. Abu Dihya. Karena ini salah satu sahabat Nabi yang paling rupawan. Namun ini pertama kalinya Jibril alaihi salam turun di langit bumi menyampaikan wahyu wadduha wal laili idza saja dalam rupa aslinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril membentangkan sayapnya dari ufuk timur sampai ufuk barat. Apa yang disampaikan? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, pun tidak membenci dirimu. Ini turun langsung tersebab tadi apa Pak? Sebab turunnya surat ini karena ucapannya Ummu Jamil, tantenya Nabi sendiri, istrinya Abi Lahab mengatakan ma ara syaitanuka qad tarakuka. Aku tidak melihat syaitanmu datang lagi kepadamu wahai Muhammad. Sesungguhnya syaitanmu sudah meninggalkanmu. Maka Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu pun tidak membenci dirimu wahai Muhammad. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya dan sungguh akhir pada hidupmu itu lebih baik daripada perawalannya. Maksudnya bagaimana Pak? Kita ingat kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sirah nabawiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ketika di dalam kandungan ibunya berumur 6 bulan, bapaknya meninggal dunia. Kemudian berangsur membaik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di umur 6 tahun, pada umur 6 tahun ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kemudian dalam keadaan yatimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib hingga umur 8 tahun. Di dalam pengasuhan Abdul Muttalib 2 tahun. Ketika umur 8 tahun kakeknya meninggal
dunia, sehingga kemudian diasuhlah Nabi Muhammad oleh pamannya yang bernama Abi Thalib. Sampai kapan, Pak? Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi. Sampai kapan lagi, Pak? Sampai bahkan sebelum hijrahnya Nabi. Namun Allah mentakdirkan kepada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini meninggal dalam keadaan agama penduduk Mekah, yaitu menyembah berhala. Kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam keyatimannya ini melebihi anak-anak yatim pada zamannya, di mana banyak anak yatim yang kemudian mati, ditinggal, tidak ada pengasuhan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipindahkan asuhannya kepada kakeknya, kemudian kepada pamannya. Tidak lepas dari situ, ketika pamannya Abi Thalib meninggal dunia, selang 1-2 tahun kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Siapa lagi yang menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pamannya? Yaitu 2 suku besar di kota Madinah, yaitu Al-Aus dan Khazraj, yang kemudian setelah hijrah, setelah masuk ke dalam Islam, disebut dengan kaum Ansor. Kaum Ansor. Kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awalnya yang yatim kemudian menjadi lebih baik dan lebih baik. Sebagaimana kehidupan di dalam hartanya juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambalakan kambing orang untuk menerima upahnya, bukan menggembalakan kambing punya sendiri, Pak. Punya orang digembalakan kemudian terima upah. Sampai kemudian di bawah pengasuhan pamannya Abi Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kambing sendiri. Kemudian akhirnya ikut kafilah dagang milik istrinya, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha, yang awalnya menjadi bos, akhirnya menjadi istri baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, berangsur membaik. Ini diantara tafsirannya. Tafsiran walal akhiratu khairul laka minal ula, dan kehidupan akhirmu itu lebih baik daripada permulaannya. Namun apa yang ditafsirkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Beliau mengatakan dan kehidupan kesudahan setelah dunia, maksudnya akhirat, itu lebih baik bagimu daripada dunia ini. Dan ini kita melihat dalam sirah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi tidak pernah menempatkan di hatinya dunia. Nabi melamar Khadijah dengan 1000 unta. Orang kaya atau orang miskin, Pak? Kaya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam kesederhanaan. Ini yang disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Ini ditekankan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Ada sebuah kisah, Pak, yang cukup menyentuh hati kita, yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud dahulu sering berdagang pergi ke kota Syam, ke negeri Syam, ke negeri Persia, melihat bagaimana raja-raja duduk di atas singgasananya, diagungkan. Maka Abdullah bin Mas'ud terbesit di hatinya, yang pantas duduk di singgasana itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepulangnya Abdullah bin Mas'ud dari perdagangan, dari berdagang,
masuk ke kota Madinah, didapatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaja'a ala hasirin, sedang tidur di atas tikarnya. Fa'athara fi jambihi, maka tikarnya ini membekas di punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud setelah melihat raja-raja tadi begitu diagungkan, padahal dengan kekufuran mereka, Abdullah bin Mas'ud karena sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Nabi Allah, tidakkah antaj'alu laka hasiran? Tidakkah aku buatkan untukmu hasir, permadani, singgasana, tempat tidur yang layak? Engkau adalah Nabi Allah." Raja-raja itu dengan kekufurannya mendapatkan kemegahan. Engkau Nabi Allah, lebih berhak daripada mereka. Perhatikan Pak, apa yang dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia ini? Mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia ini? Innama mathali wa mathalid dunya kamathali ghaqibin istadalla tahta sajaratin thumma raha wa tarakaha. Sesungguhnya permisalanku dengan dunia ini itu hanya seperti seorang musafir yang menunggangi tunggangannya, kemudian berteduh di bawah pohon, istirahat sejenak, thumma tarakaha, kemudian ditinggalkan pohon tersebut. Kalau kita berbicara tentang umur manusia, Pak, bagaimana tidak kehidupan dunia ini sangat singkat, Pak. Umur manusia itu hanya kisaran sekitar 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'maru ummati baina sittina ila sab'in." Sesungguhnya umur umatku itu kisaran hanya 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu ajazu an dalik, dan sangat sedikit yang lebih dari itu. Sekarang umur kita berapa, Pak? Pak Nurdin. Pak Nurdin. Berapa umurnya sekarang, Pak? Sampean berapa? Hah? 58. Masya Allah. Katakan kalau umur kita sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Berapa kesempatan kita di dunia ini? Sisa 5 tahun. Bagi anak-anak, orang tuanya sekarang umurnya berapa? Lihat wajahnya, 58 tahun. Berapa kesempatan yang dia punya untuk berbakti ke orang tuanya? Hanya sekitar 5 tahun. Jenengan kalau KPR rumah pun enggak lunas. Dunia ini hanya sebentar. Namun sayangnya, Pak, dunia yang sebentar ini Allah jadikan penentu kehidupan kita di akhirat nanti. Apakah kita akan lurus masuk ke dalam surga Allah ataupun berbelok masuk ke dalam neraka Allah. 60 tahun ini ternyata penentu kita. Apakah kita akan masuk surga yang kekal abadi ataupun siksa Allah yang pedih. Kehidupan ini kalau kita bicara sangat sedikit, Pak. 60 tahun itu sebentar, Pak. Bagaimana tidak? Perjalanan manusia sampai akhirnya ke dalam surga ataupun neraka itu sangat panjang. Kita katakan saja padang mahsyar. Kehidupan manusia di padang mahsyar nanti, Pak, dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Ma'arij ayat 4. Allah mengatakan, "Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana." Hari-hari di padang mahsyar itu sebanding dengan kehidupan dunia 50.000 tahun.
60 tahun dibandingkan dengan 50.000 tahun, Pak. Sedikit. Namun ternyata yang sedikit ini Allah jadikan penentu kita. Apakah akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla ataupun neraka Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah, Pak, dimasukkan dunia di dalam hati kita. Nabi SAW tidak pernah meletakkan dunia di hatinya. Letakkan dunia itu di tangan kita sekedarnya. Jika terasa dunia ini panas, lepaskan. Namun ketika dunia sudah masuk ke dalam hati kita, apa yang terjadi, Pak? Sulit untuk melepasnya. Bagaimana cara kita melepaskannya kalau tidak dengan dibelah dada kita? Maka jangan sampai dunia ini masuk ke dalam hati kita. Letakkan di tangan kita seperlunya. Jika terasa panas, lepaskan. Karena Nabi SAW mengatakan, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia ini? Maka jangan heran, Pak, jika hari ini kita menyaksikan banyak sekali hamba Allah yang taat beribadah di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, namun sengsara, hidup penuh dengan kemiskinan. Dan jangan heran mereka yang dengan kekufurannya, dengan kesyirikannya Allah berikan dunia. Jangan heran. Kalau saja seandainya kesuksesan itu ukurannya adalah dunia, harta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan seluruh nabinya kaya raya. Namun ternyata, Pak, kebanyakan nabi Allah dan rasulnya adalah orang yang susah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah diperlihatkan surga, dan ternyata kebanyakan penduduk surga adalah dari kalangan miskin. Jangan heran kalau mereka dengan kesyirikannya, dengan kemaksiatannya Allah berikan dunia. Karena sejatinya dunia ini tidak ada harganya. Innama mathali wa mathali dunya qaraqibin istadalla tahta sajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalan dunia dengan aku itu seperti seorang musafir yang menunggangi tunggangannya, berteduh di bawah pohon sementara, mengambil perbekalan, mengambil tenaga istirahat, thumma tarakaha, kemudian ditinggalkan. Maka bisa berapa menit lagi? 6 menit lagi. Baik. Alhamdulillah masih ada waktu. Maka ini maksudnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Akhirat lebih baik untuk kita daripada dunia ini. Jangan terlena, jangan tertipu dengan dunia ini. Namun sayangnya, Pak, ya, dunia ini banyak menjadi seolah-olah amniyah atau tujuan besar kehidupan kita adalah untuk menjadi kaya raya, bahagia di dunia. Padahal Allah sendiri yang mengatakan di dalam firman-Nya, kehidupan akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh Allah kelak akan memberikan kepadamu, wahai Muhammad, hingga engkau ridho. Allah pada ayat ini tidak menyebutkan Allah berikan apa. Allah akan memberikan kepadamu, wahai Muhammad, sampai engkau ridho. Maka nikmat Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu sangat besar. Bagaimana tidak, Pak? Allah Subhanahu wa taala menjadikan telaga khusus
yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad, dan yang boleh singgah di dalamnya hanyalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Telaga Kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai manusia yang pertama kali membuka pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umatnya Nabi Muhammad dengan menjadi umat yang datang belakangan namun masuk surga lebih dahulu. Betapa besar rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan caciannya Ummu Jamil tadi Allah katakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah akan berikan kepadamu sampai betul-betul engkau ridho. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbincang dengan para sahabatnya, apakah kalian akan bahagia jika Allah jadikan kalian seperempat dari penduduk surga? Artinya kesempatan umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam surga itu seperempat. Maka para sahabat, tentu kami suka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kalian suka, kalian ridho jika aku berdoa kepada Allah agar menjadikan kalian penduduk sepertiga dari surga? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Sesungguhnya Nabi SAW mengatakan, aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar separuh surga adalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kenikmatan yang sangat besar yang dimiliki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat yang Allah berikan, izinkan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Ikhwatal iman a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Ini tafsir surah Ad-Duha ayat 1 sampai ayat 5. Kiranya mungkin ini cukup karena 2 menit lagi Pak ya. Ya. Kalau saya masuk ke dalam ayat ke-6 dan ke-7, ini mereka berkesinambungan, sambung menyambung. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ini satu tafsir. Kemudian fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar, ini satu tafsir. Kemudian wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ini tafsir terakhirnya. Maka butuh waktu lebih dari 2 menit. Insyaallah kita cukupkan pada ayat kelima dari surah Ad-Duha. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang tafsir dari surah Ad-Duha ayat ke-6 sampai ayat ke-11 insyaallah ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya yang sedikit ini bisa menjadi faedah, hikmah dan manfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata yang kurang pas, maka saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi